selamat datang di video pengenalan Lapangan Merdeka dan Ruang Keramaian. Saya sangat senang dapat memperkenalkan kepada Anda tempat yang sangat istimewa ini bagi masyarakat Kota Ambon. Halo, saya Cindy. Di sini saya ingin memperkenalkan kawasan Lapangan Merdeka yang ada di pusat Kota Ambon. Dan ada beberapa aspek-aspek yang akan saya sebutkan. Lapangan Merdeka dianggap sebagai ruang publik terbesar di Ambon dan ditetapkan sebagai kawasan wisata sejarah dengan menampilkan patung-patung murah dan pahlawan nasional dari Maluku. Lapangan Merdeka di Kota Ambon memiliki berbagai macam fungsi dan aktivitas. Sebagai ruang terbuka publik, lapangan ini menjadi pusat berbagai kegiatan sosial, budaya, dan olahraga. Selain itu, lapangan ini juga digunakan untuk upacara-upacara resmi, memperingati HUT Kota Ambon, dan kegiatan-kegiatan remaja, seperti acara musik, olahraga, tempat istirahat, dan lain-lain. Kita masuk kepada aspek yang pertama, yaitu aspek transportasi. Untuk aspek transportasi ini sangatlah baik, dikarenakan banyaknya angkutan umum yang melewati kawasan ini. Adapun kendaraan pribadi dari masyarakat atau pengunjung yang datang, sehingga transportasi yang digunakan untuk datang di ruang publik ini sangatlah mudah. Adapun kelebihan dari aspek penggunaan lahan yang ada di Lapangan Merdeka Kota Ambon sebagai berikut. Lapangan Merdeka mempunyai beberapa lahan yang dapat digunakan untuk tempat swafoto. Adapun lapangan olahraga seperti bola, voli, badminton, dan basket. Juga ada beberapa kios di sekitar lapangan Patimura yang berjual berbagai macam jajanan, makanan, dan minuman. Di balik kelebihan penggunaan Lapangan Merdeka, adapun kekurangannya sebagai berikut. Pemanfaatan lahan kosong untuk tempat parkir, karena banyaknya masyarakat yang datang dan memarkirkan kendaraan pribadinya pada bibir-bibir jalan. Penataan taman yang masih kurang, alangkah baiknya tambahkan beberapa bunga agar tidak terlihat kosong. Penanaman pohon yang masih kurang tepat, seperti pohon yang jaraknya cukup dekat atau berdempetan. Kita masuk kepada aspek yang ketiga, yaitu aspek fasilitas. Untuk aspek fasilitas di Lapangan Merdeka sendiri, terdapat beberapa ikon yang menjadi pusat perhatian tersebut, seperti tempat swafoto. Yang pertama, Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka juga menjadi pusat berbagai macam aktivitas sosial, olahraga, budaya, dan pendidikan. Yang kedua, terdapat tulisan Ambon Manise yang menjadi ikon kota dan inspirasi wisata untuk berfoto. Tulisan ini merupakan salah satu daya tarik dari lapangan tersebut. Yang ketiga, Patung Patimura. Patung Patimura pahlawan nasional Indonesia asal Maluku merupakan momen yang menjadi simbol perjuangan rakyat Maluku dan dipersembahkan untuk mengenang kisah kepahlawanan Kapiten Patimura. Yang keempat, Taman Patimura. Taman Patimura adalah taman yang dibangun sejak bentuk penghargaan kepada Kapiten Patimura, seorang pahlawan Indonesia yang berasal dari Maluku. Yang kelima, Air Mancur. Air Mancur merupakan bagian dari upaya revitalisasi taman oleh Dinas PUPR untuk memperindah Kota Ambon. Tetapi bagian atas Air Mancur terdapat miniatur gitar. Selain itu, air mancur di taman mengeluarkan warna bervariasi yang memikau pada malam hari. Yang keenam, baileo atau pandopo. Di Lapangan Merdeka terdapat sebuah baileo yang menjadi salah satu daya tarik wisata. Baileo ini sering digunakan untuk kegiatan budaya dan sosial, seperti upacara adat, pertunjukan tari, dan musik tradisional. Adapun fasilitas olahraga yang telah disediakan pemerintah untuk masyarakat turis lokal maupun asing, seperti tempat olahraga. Yang pertama, track jogging. Tempat ini biasanya digunakan masyarakat untuk jogging pada siang hari maupun sore hari. Juga sering digunakan pada hari libur. Yang kedua, tempat skateboard atau sepatu roda yang digunakan masyarakat pada hari libur atau sore hari untuk beberapa masyarakat yang ingin bermain skateboard atau sepatu roda. Yang ketiga, tempat latihan menari, dance, dan bela diri. Pandopo ini biasanya digunakan untuk masyarakat atau anak sekolah yang ingin latihan menari, dance, dan latihan bela diri. Yang keempat, lapangan basket. Lapangan basket yang menjadi pusat kegiatan bisnis kreatif para wirausaha muda kota. Taman seluas 11 mil ini
dilengkapi dengan 2 lapangan basket. Yang kelima, lapangan voli dan badminton. Lapangan ini sering digunakan masyarakat yang ingin bermain voli dan badminton. Yang keenam, well slumping. Papan panjat tebing ini biasanya digunakan untuk masyarakat yang melakoni olahraga papan panjat. Dan ada pun beberapa fasilitas umum untuk masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kios. Di lapangan Patimura terdapat beberapa kios atau tempat jualan yang menjual berbagai jenis makanan atau minuman. Yang kedua, kantor pemerintah daerah. Bangunan ini dulunya adalah kafe atau tempat membeli oleh-oleh, tetapi digunakan oleh pemerintah daerah sebagai kantor yang mengurus area publik atau lapangan merdeka. Yang ketiga, panggung live musik. Ambon City of Music juga telah melahirkan banyak musik dari komunitas musik, serta menjadi pusat masyarakat untuk mentransfer keahlian musik mereka. Yang keempat, gedung PPK atau Pembina Kesejahteraan Keluarga, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Keenam, toilet. Terdapat toilet umum yang baru di Taman Patimura. Toilet ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengunjung atau masyarakat yang berkunjung ke Taman Patimura. Berikut adalah kekurangan pada aspek fasilitas. Yang pertama, penataan kios yang masih tidak beraturan. Sebaiknya dibuatkan ruko-ruko yang lebih rapi untuk para pedagang, karena dapat menambah kesan baik kepada lapangan merdeka. Yang kedua, tempat duduk yang kurang layak bagi masyarakat. Tempat duduk yang kurang tepat untuk istirahat karena sebaiknya dibuat lebih datar, agar masyarakat yang menggunakannya dapat beristirahat dengan lebih baik. Yang ketiga, tempat sampah yang kurang memadai. Tempat sampah yang kurang dan tidak memadai karena tidak disediakan kantong sampah pada tempat sampahnya, jadi sebaiknya diganti dengan tempat sampah yang lebih baik. Yang keempat yaitu toilet lama yang tidak terurus. Beberapa toilet yang sudah tidak terurus sangat membuat pemandangan pada lapangan merdeka kurang baik. Yang kelima, pos yang sudah terbengkalai. Pos satpam yang tidak digunakan lagi membuat pengamanan pada lapangan berkurang dan fasilitas yang ada pada lapangan merdeka menjadi rusak. Nama saya Kalista Nasmini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdamaian yang berada di pusat kota Ambon. Bom perdamaian dibangun di kota Ambon untuk memperbaiki citra kota Ambon yang dulunya identik dengan kota permusuhan dan kekerasan. Bom perdamaian yang ada di Ambon adalah yang ke-35 di dunia dan diresmikan pada 25 November 2019 oleh Presiden Indonesia yang ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memiliki museum dan kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, dan juga pendidikan. Aspek yang pertama yaitu aspek transportasi pada Gong Perdamaian. Untuk aspek transportasi pada Gong Perdamaian juga sangat mudah dikarenakan dapat menggunakan transportasi umum dan kendaraan pribadi seperti angkutan umum, transportasi online seperti Maxim, Grab, dan Gojek. Adapun untuk kendaraan pribadi seperti mobil, motor, dan sepeda bisa juga dengan jalan kaki. Berikutnya aspek penggunaan lahan. Penggunaan lahan di Gong Perdamaian sangatlah baik dikarenakan seluruh fasilitas di tempat tersebut tertata dengan teratur seperti penempatan pohon yang tersusun rapi dan tempat duduk untuk pengunjung dan area pintu yang mengarah langsung pada Gong Perdamaian. Aspek fasilitas pada Gong Perdamaian juga sangat lengkap untuk tempat rekreasi belajar akan sejarah dan juga bisa digunakan untuk tempat bersuah foto yang ada di kota Ambon karena kan adanya yang pertama yaitu museum sejarah digunakan
untuk tempat mempelajari sejarah dan adat istiadat yang ada di Maluku dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kota Ambon. Yang kedua yaitu Gong Perdamaian. Gong Perdamaian sebagai ikon kota Ambon dan bentuk toleransi dan perdamaian di Maluku juga sering digunakan sebagai tempat pagelaran musik. Adapun fasilitas untuk masyarakat yaitu seperti pos informasi yang digunakan sebagai tempat menjelaskan bagian-bagian yang ada pada Gong Perdamaian. Berikut yang kedua yaitu food court digunakan sebagai tempat makan pengunjung, tetapi hanya buka di malam hari saja. Berikutnya yaitu toilet umum. Ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang berkunjung ke Gong Perdamaian. Yang keempat yaitu tempat sampah yang memadai di sekitar kawasan Gong Perdamaian untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Aspek yang terakhir pada Gong Perdamaian yaitu aspek utilitas. Yang pertama, pencahayaan pada malam hari di kawasan Gong Perdamaian sangatlah baik. Kedua, saluran air di Gong Perdamaian sangatlah bersih dan penanaman pohon yang baik untuk tempat berteduh. Berikutnya yaitu aspek utilitas. Adapun manfaat dari aspek utilitas sendiri yaitu sebagai tempat rekreasi masyarakat, tempat olahraga, dan tempat diadakan event-event musik dan seni. Berikutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu pencahayaan lampu yang kurang di malam hari dikarenakan ada beberapa lampu yang sudah rusak dan saluran drainase yang tersumbat dengan dedaunan kering dan sampah di bagian lapangan olahraga. Solusi dari kami untuk kedepannya bagi pemerintah agar dapat merevisi atau mengganti beberapa aspek yang masih kurang, yaitu aspek lahan parkir di lapangan Patimura dan Gong Perdamaian. Dikarenakan pengunjung yang datang itu sering memarkirkan kendaraan pribadinya di bibir jalan, dan juga pohon-pohon di lapangan Merdeka yang harus diganti untuk tempat duduk masyarakat di siang hari. Pada bagian pencahayaan yang masih harus diganti karena kan banyaknya lampu-lampu yang rusak di lapangan Merdeka. Dan untuk sistem saluran airnya dibersihkan atau disediakan tempat sampah untuk petugas pembersih agar masyarakat tidak membuang sampah pada saluran air di lapangan Merdeka. Dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.